Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Kasmah. Pada saat ini saya mengajar di SMP Terpadu Imam Syafi'iyah, Kecamatan Cerenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LVTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2550610008. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dengan materi hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Semuanya sudah siap belajar? Sebelum berdoa, coba ibu lihat perhatiannya udah rapi semua? Perhatiannya pelan-pelan sudah rapi semua? Ya. Sebelum dimulai belajar materi KM, untuk membimbing doanya silakan dibimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ibu absen dulu ya. Abdul Mukid, Aura, Ayudila, Ayu Hidayani, Eka, Barhatus Soleha, Ferdi, Judin, Laila, Nabila, Adiawan, Sonia, Serbi, Rahel, Rizky, Sanwani, Ramadan, Sandra, Reddy, Umaydi. Nah, semuanya alhamdulillah hadir ya. Bukti wujud kita cinta kepada Indonesia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Dimohon semuanya berdiri. Ada kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari bambu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
Ya, sebelum kita membahas inti pelajaran, mari kita sama-sama membacakan nadom Kitab Hidayatus Sibyan. Semuanya bisa kan? Bisa. Ya, mulai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum mati dan taklid. Hukum mati dan taklid. Tapi sebelumnya kita akan membahas apa ini hukum sebenarnya mati dan juga taklid. Teman-teman sekalian, mati adalah yang tidak berharapan. Biasanya di atasnya ada tanda bulan seperti min sabit ataupun bulan sempurna. Jadi kalau tidak berharapan berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata makalah sama dengan kata makalah dengan sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, mungkin dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga mungkin dengan sukun di ujungnya. Begitu pun kata mainin sama dengan kata mainin dengan sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, ada hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya.
ada yang membalinya dengan 4 buku, ada yang membalinya dengan 5 buku, ada juga yang 6 buku. Nah, di sini saya akan membawakannya dengan 6 buku. Pada dasarnya sih sama aja, yang 4 buku, yang 5 buku, yang 6 buku bersama, hanya ya beda-beda segi pandang. Pemirsa sekalian, buku sumber dan takwil pertama adalah idhar, 2 idgham bil gunnah, 3 idhar mutlak, 4 idgham bila gunnah, 5 iqlab, dan 6 ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu, idhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bil gunnah. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum sukun dan takwil adalah idhar haki. Idhar haki adalah sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, wain, dan ha. Adapun cara membacanya adalah membaca sesuai dengan makhraj dan satu. Bahwa idhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca idhar. Kemudian kenapa dinamai dengan haki? Karena huruf-huruf idhar di sini makhrajnya adalah dari penggorokan. Nah, penggorokan bahasa dengan haki. Di sini ada contoh dari idhar haki. Pertama bertemu dengan hamzah min ahli, 2 sukun bertemu dengan ha, man hajaru, 3 tanwin bertemu dengan ain, haqqan ala, 4 sukun bertemu dengan ha, min haitsu, 5 tanwin bertemu dengan ghaib, wa rabbun ghafurun, terakhir sukun bertemu dengan kha, wal munkhaniqatu. Yang kedua ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim atau waw. Cara membacanya adalah menentukan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai dengan yang dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Contohnya nun sukun bertemu ya, mayyakulu. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunnah 2 sampai 3 harokat. Kita ulang lagi contohnya mayyakulu. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya amilatun nasibatun, nun sukun bertemu dengan mim, masadin, tanwin bertemu dengan khairun wa abqa. Teman-teman sekalian, dari hukum idgham bila gunnah ini ada pengecualian, yakni apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Jadi itu dalam satu kata. Nah, hukumnya adalah idhar mutlak. Contohnya ad-dunya tidak dibaca ad-dunya, tapi yang kita ada ad
kata tersebut dibacanya adalah idgham, tidak diidghamkan. Hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau roh. Cara membacanya meleburkan sukun huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya tanwin bertemu lam. Kita udah melihat videonya. Hukum bacaan sukun dan tanwin itu ada berapa? Ada berapa? Yang pertama Nah, ini contoh ikramnya. Kalau ikram ada berapa? Hurufnya apa? Arti ikram apa? Menggantikan huruf dari huruf yang sebelumnya. Nah, kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikram, yaitu huruf ba, maka dibacanya mim ya. Contohnya, contoh apa? Mim. Mim ba'di. Ini contoh salah satunya. Contoh hukum bacaan idgham. Nah, yang seterusnya yaitu ikhfa. Ikhfa hukumnya ada berapa? Ada berapa? Ada 15. Nah, tadi di akhir nadoman yang dibaca tadi, coba 1, 2, 3 bacakan. Itu adalah huruf ikhfa. Biar kalian mudah mengingatnya, maka bisa menulis dasana kamja dasana sumko sama dum thayyiban itu kodok. Nah, hari ini kita sendiri itu apa sih? Ada yang kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh membaca ikhfa? Ada yang bisa kasih contoh membaca ikhfa? Ayo. Apa coba? Coba angkat tangannya, siapa tahu contohnya? Anjala. Lafaz anjala. Kenapa anjala ini dibaca ikhfa? Karena setelah nun sukun atau mati nunnya ini ya, di depannya ada huruf ja. Huruf ja ini adalah salah satu huruf ikhfa. Bacanya pun anjala. Contoh yang seterusnya apa? Mau nanya, Ya, apa? coba berikan contoh tanwin bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa yang tanwinnya ya? Iya Bu. Ya, yang tanwin ini contohnya nih. Sab'an syadida. Paham? Kenapa sab'an syadida? Ini contoh tanwinnya.
Hukum bacaannya terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, idhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, ikhfa. Mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin, apakah kalian sudah paham? Sudah jelas? Sudah ngerti? Nanti ini kalian harus cari QS Al-Baqarah ayat 143. Ditulis dan dibaca. Cari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Cari dari ayat tersebut mana hukum bacaan idhar, mana hukum bacaan idgham, mana hukum bacaan iqlab, mana hukum bacaan ikhfa. Kalian sudah paham? Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun. Mudah-mudahan apa yang dapat Ibu sampaikan kalian mengerti, memahami. Silakan belajar di rumahnya masing-masing ya. Dan kalian harus terus membaca Al-Quran setiap waktu, setiap hari. Dilatih, dicoba dan cari di situ mana hukum tajwid, mana hukum idhar, ikhfa, iqlab dan seterusnya. Coba kalian harus lebih memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa qira'il Qur'ana tartila. Bila itu taufiq wal hidayah.